Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirobbil alamin. Berjumpa kembali dengan kami channel Ibnu Hidayat. Kali ini kami akan mengunjungi masjid tua yang merupakan salah satu masjid cagar budaya di ranah Minangkabau. Masjid Tuanku Pamangsiangan merupakan masjid tertua di Kecamatan Sepuluh Koto yang terletak di Nagari Koto Laweh. Masjid ini sudah berumur ratusan tahun dan sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai salah satu cagar warisan budaya. Selain itu, pendiri masjid yang namanya juga diabadikan sebagai nama masjid ialah Tuanku Pamangsiangan. Masjid ini merupakan masjid tertua di Kecamatan Sepuluh Koto yang terletak di Nagari Koto Laweh Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Masjid ini sudah berumur ratusan tahun dan sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai salah satu cagar warisan budaya. Masjid ini beratap tunggal dan disusun secara bertingkat seperti bentuk limas. Masjid ini juga memiliki lantai yang tingginya lebih kurang 1,5 meter dan bisa dinaiki melalui 5 anak tangga. Masjid Tuanku Pamangsiangan merupakan peninggalan dari Tuanku Pamangsiangan, salah satu tokoh penting dalam kelompok Harimau Nan Salapan yang dikenal dalam peristiwa Perang Paderi, tahun 1821 sampai tahun 1837. Masjid ini dibangun sekitar tahun 1870 dan terletak di tengah-tengah pemukiman. Masjid ini mempunyai atap tumpang 3 dari seng dan berdenah bujur sangkar. Awalnya atap masjid terbuat dari ijuk, tahun 1903 atap diganti dengan seng. Dindingnya terbuat dari bambu. Tiang masjid berjumlah 9 buah, dengan tiang utama berdiameter 64 cm, sedangkan tiang lainnya berdiameter 30 cm. Tiang-tiang ini sebagian sudah keropos dimakan rayap. Lantai masjid terbuat dari papan, sebagian sudah diganti dengan bahan baru. Jendela berjumlah 6 buah yang masing-masing terdapat ukiran pada bagian atas lengkungnya. Kolam yang dahulu berfungsi sebagai tempat wudhu terletak di bagian depan, sekarang tempat wudhu sudah ditempatkan di samping kiri, sisi selatan, yang terbuat dari tembok. Ornamen yang terdapat pada Masjid Tuanku Pamangsiangan, sebagian besar merupakan motif-motif yang terdapat pada ukiran Minangkabau dan masih asli. Ornamen tersebut diterapkan pada bagian tiang-tiang masjid, jendela, dinding, dan mimbar masjid. Bentuk dari ornamen yang terdapat pada masjid tersebut antara lain motif ukiran geometris jajaran genjang disebut juga dengan saik galamai. Bentuk tumbuhan yaitu akacino, pucuak rabuang, sakek tagantuang, pandan tajulai, sikambang mani, dan bungo. Bentuk benda seperti mangkuto. Selain itu juga terdapat kaligrafi yang menghiasi bagian dalam masjid. Adapun warna-warna yang terdapat pada ornamen tersebut diantaranya merah, hijau, putih, dan coklat keemasan.
Pada masjid ini terdapat inskripsi yang berbunyi, masa memahat tahun 1323 pada 14 Safar masa menyurat tahun 1325. Tahun 1323 Hijriyah atau tahun 1903 Masehi adalah tahun pembangunan yang kedua yang mengganti seluruh komponen yang semula dari bambu dan atap ijuk diganti dengan dinding kayu dan atap seng. Di atas salah satu jendela juga terdapat inskripsi berbunyi Assalamualaikum saya Nan Bareno dan seterusnya 1326 Hijriah. Oh, sepertinya papan-papannya ini baru ya, baru diganti karena terlihat perbedaan antara yang di bawah ini dengan yang di atas berbeda ya, mungkin sudah direnov. Kita berkeliling. Ini bagian belakangnya dari Surau Tuanku Pamansiangan. Sini ya. Harapan Bapak sebagai pengurus Surau Tuanku Pamansiangan ini ke depannya apa, Pak? Harapan kami sebagai pengurus, ya bagaimana lah supaya diperhatikanlah oleh pemerintah keadaan bagaimana masjid ini sekarang. Padahal masjid ini Bukan hanya dipakai untuk sholat aja. iya gitu, bukan dibutuhkan sama anak-anak belajar mengaji, anak-anak tapis gitu kan. Tahu kan kasihan. Aduh, lantainya pada udah bolong-bolong, dindingnya bahkan atapnya tadi ada yang bocor. Ya. Jadi harapannya betul itulah. Berhubung ini kan tanggung jawabnya pemerintah. Masalahnya masjid ini udah diakui bahwa ini adalah masjid cagar budaya. Jadi kami sebagai pengurus dan masyarakat khususnya kami di Jorong Balegadang ini namanya. Jorong Balegadang ya, Pak. Jorong Balegadang Nagari Kuturabe betul-betul berharap. Sebab kami mendengar apapun kerusakan di masjid ini tanggung jawab pemerintah. Tapi kok kami berharap menunggu kenyataannya nggak ada gitu kan. Jadi hanya berharap terus ya, Pak ya? Berharap ada yang bangun cuma yang direhab cuma nggak memadai lah gitu. Sedangkan papan yang di dinding itu dari sumbangan dari Akasa Pura, Pak? Akasa Pura sebanyak 40 juta. Sebanyak 40 juta ya. Untuk dinding papan-papan yang baru tuh? Yang baru. Jadi bukan atas nama Pemda atau Pemkot ya, Pak ya? Pemprov juga belum Akasa Pura. Jadi bantuan-bantuan itu emang jarang turun ya, Pak ya? Memang jarang sekali. Dalam 15 tahun setahu saya cuma baru 2 kali lah perbaikan atap. Tapi pengunjung banyak, Pak.
yang pengunjung dari luar daerah tuh Pak? Dari luar daerah kalau zaman-zamannya itu orang lagi pergi ziarah mau puasa Oh, mau puasa. atau Bulan Safar ya? bulan Safar itu banyak ada dari luar lah, dari Pekanbaru pun ada gitu. Dari Aceh pun ada. Masya Allah. Nah, jadi orang-orang itu pun berharap, kita pun juga berharap kan, tahun ke tahun. Nah, alhamdulillah lah, kebetulan jalan ke makam ini kan bagus sekarang. Jalan ke makamnya bagus. Iya, dari 2013 ini melalui PNPM ini, Kementerian Negari. Jadi dari bantuan PNPM ini Pak? Iya, jalan sampai ke makam Tuanku Pamansiangan ini. Bapak siapa namanya Pak? Nama Mariono. Ya. Nah, kalau di kampung kan Bayi Bogata. Gelar Sidi Rejunando. Terima kasih Pak sedikit informasinya. Semoga ini tersampaikan oleh para pejabat-pejabat yang mengetahui atau dinas terkait ya Pak ya. Mudah-mudahan disambut dengan baik. Masjid ini adalah aset yang tak ternilai harganya. Masjid Cagar Budaya ini bisa dijadikan tujuan wisata religi. Agar masjid ini terjaga dengan baik dan keberlangsungannya, perlu perhatian dari masyarakat dan pemerintah setempat. Akhirul kalam, mari kita jaga dan lestarikan warisan cagar budaya, agar anak cucu kita nanti tahu tentang bangunan sejarah di negerinya sendiri, bukan hanya mendengar ceritanya saja namun ada bentuk fisik bangunannya. Sampai berjumpa kembali dengan video-video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.